Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada kesempatan perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai kuesioner dalam metode penelitian kuantitatif. Setelah kemarin saya jelaskan mengenai level of measurement, maka pada kesempatan perkuliahan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana membuat kuesioner sebagai instrumen dalam pengambilan data pada penelitian kuantitatif. Baik, kita akan melihat beberapa slide yang saya siapkan untuk menjelaskan mengenai kuesioner dalam perkuliahan kali ini. Teman-teman, kuesioner atau dialihbahiskan menjadi kuesioner atau daftar pertanyaan itu merupakan alat atau instrumen yang lazim dipakai dalam metode penelitian kuantitatif. Ada banyak alasan mengapa kuesioner ini merupakan alat ukur yang banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Karena kuesioner ini memiliki banyak kelebihan, antara lain adalah kemudahannya dalam aplikasi pengumpulan data yang kita lakukan, murahnya biaya yang bisa kita keluarkan, dan seterusnya. Baik, untuk mengawali pembahasan kita mengenai kuesioner ini, kembali saya ajak Anda untuk merefresh persoalan level of measurement atau tingkat pengukuran variasi nilai pada variabel, ya. Sekali lagi bahwa dalam filosofi penelitian kuantitatif, maka dalam sudut pandang metodologinya, kuesioner itu merupakan alat untuk menghubungkan antara pendekatan teoritis ke pendekatan empiris, tahapan teoritis ke tahapan empiris, sehingga supaya data yang kita dapatkan dari kuesioner ini bisa mengonfirmasi konsep yang kita teliti di dunia empiris, supaya data yang kita dapatkan melalui kuesioner ini mencerminkan atau menggambarkan mengenai variabel yang kita teliti, maka kita harus tetapkan dulu variasi nilai itu kita ukur dengan skala apa, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Sekali lagi pahami dulu variabel yang Anda gunakan dalam riset Anda itu tepatnya diukur menggunakan skala apa, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Baru kemudian supaya analisis terhadap data yang kita kumpulkan menggunakan kuesioner ini bisa dianalisis dengan baik, maka pada penelitian kuantitatif perlu dilakukan penetapan tingkat ukuran variasi nilai yang sudah dibuat pada variabel penelitian. Baik, ada beberapa jenis kuesioner yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan data dari responden. Jenis-jenis kuesioner ini bisa kita bedakan menurut formulasi atau format yang kita buat. Yang pertama, ada kuesioner yang disebut sebagai contingency question atau cascade format. Ini adalah kuesioner yang bentuknya itu mencakup pertanyaan yang hanya dijawab responden setelah dia menjawab pertanyaan sebelumnya. Contohnya seperti ini, ya. Apa jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah Anda tempuh hingga tamat? Ada pilihan SD, SMP, SLTA, D1 sampai S3. Nah, ketika kemudian pada pertanyaan kedua, jika pendidikan terakhir Anda adalah S3, sebutkan bidang ilmu Anda. Ini berarti formatnya adalah cascade format. Kalau dia tidak memilih S3, maka dua ini dilewati, tidak usah dijawab. Kalau misalnya pada pilihan pertama, faktanya dia hanya pendidikannya tamat S1, maka
Pertanyaan kedua ini tidak perlu dijawab. Ini namanya contingency question atau cascade format. Yang kedua, metric question. Metric question ini dicirikan dengan jawabannya itu tidak muncul pada setiap baris pertanyaan atau pernyataan, tetapi diletakkan di paling atas. Kemudian responden tinggal nanti memberikan tanda pada kolom di mana jawaban itu ada. Ini lazim digunakan dalam skala sifat. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, ada pernyataan pada baris 1 dan 2 ini untuk mengukur variabel yang kita teliti. Misalnya, model iklan yang ada pada iklan pewarna rambut yang baru saja saya lihat memiliki daya tarik bagi konsumen. Responden diminta untuk memberikan persetujuannya pada pernyataan sikap ini. Sehingga ada pilihan sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Ini adalah variasi nilai yang disediakan. Nanti responden tinggal mencentang. Kalau dia tidak setuju dengan pernyataan ini, maka dia jawab pada kolom kedua diberikan tanda. Tergantung pada instruksi yang kita berikan, tanda silang atau tanda checklist, itu nanti responden tinggal memberikan tanda. Ini namanya metric question. Formatnya dalam sebuah metrik tabel ya, antara baris dan kolom. Kolom ini adalah jawabannya, baris adalah pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden. Yang ketiga, kuesioner disebut yang ketiga ini close-ended question. Ini dari sisi format pilihan jawabannya. Sebuah kuesioner yang menyediakan pilihan respon yang terbatas bagi responden, yang bisa dalam bentuk jawaban ya tidak, atau multiple choice, atau pilihan jawaban terskala. Ya, tergantung variabel kita. Kalau variabelnya itu variabel yang tingkat ukurannya nominal, maka jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, oke. Apakah Anda pernah melihat iklan TV dari produk pewarna rambut merek Garnier versi berani berwarna? Ya, tidak. Hanya ada ya, nonton, tidak, belum pernah menonton. Dan yang kedua, ini berarti pilihan multiple choice. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat iklan produk pewarna rambut merek Garnier versi berani berwarna di televisi? A, B, C, D. Pilihan ganda. Ini yang kedua, ini adalah contoh untuk pilihan ganda multiple choice. Ada pilihan jawaban A, B, C, D ini menunjukkan tingkatan frekuensi menonton iklan. Kalau dia nontonnya 1-2 kali dalam minggu ini, dia akan pilih jawaban A dan seterusnya. Contoh ketiga ini adalah pilihan jawaban terskala atau juga disebut sebagai beda semantik. Ya. Berikan penilaian Anda mengenai model iklan Garnier versi berani berwarna yang ada di iklan TV dengan melingkari salah satu angka yang bergerak dari 1 sampai 10. Dari kata membosankan ke menarik, ada 10 skala. Dia akan memilih. Kalau dia menganggap iklannya itu membosankan, maka dia akan memilih angka 1. Kalau membosankan tapi tidak terlalu, mungkin dia akan milih ke angka 3 dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dia menganggap menarik, dia pilih 10. Agak menarik, mungkin pilih 8 atau 9. Ini beda semantik atau jawaban terskala. Yang keempat, open-ended question. Questioner yang memberikan keleluasan kepada responden untuk memberikan jawaban dengan kata-katanya sendiri. Open tetapi ada orientasi yang diberikan pada oleh peneliti ya. Misalnya pada jenis yang keempat ini ada 4 macam kuesioner, yaitu dengan jawaban tidak struktur. Yang kedua, kuesioner dalam bentuk asosiasi kata. Yang ketiga, kuesioner dalam bentuk melengkapi kalimat. Dan yang keempat, melengkapi cerita. Jadi di sini
dalam format yang keempat ini, pilihan yang jawaban yang akan diberikan oleh responden sebetulnya udah dibatasi, sehingga dikatakan sebagai open tetapi ended, open tetapi terbatas, terbuka tapi terbatas. Apa pendapat Anda mengenai keunggulan merek sepeda motor Honda Beat? Perumusan redaksional harus jelas, sehingga nanti batas endednya itu padahal apa? Keunggulan. Berarti nanti responden hanya akan memberikan jawaban mengenai keunggulannya. Bukan pendapat pada hal yang lain, tapi pendapat mengenai keunggulan merek Honda. Ini endednya. Yang kedua, asosiasi kata. Tuliskan satu kata yang paling pertama muncul dalam pikiran Anda ketika membaca kata-kata berikut ini. Honda Beat. Diminta menuliskan. Apa yang dia ingat pertama kali? Apa yang muncul dalam ingatan mereka? Ya. Yang ada dalam pikiran responden itu kalau mendengar Honda Beat, sudah tuliskan. Skuter matic Honda. Apa? Nanti mungkin variatif jawabannya. Honda Beat kecil. Honda Beat ringan. Macam-macam mungkin. Tergantung pada apa yang dipikirkan oleh responden. Open tapi ended, ya, hanya ada satu, nggak perlu, ini hanya satu kata aja, satu kata. Kalau kemudian sebetulnya apa yang dipikirkan oleh Honda itu banyak, tapi kita hanya minta yang pertama kali muncul satu kata aja, itu ended. Open tapi ended. Yang ketiga, melengkapi kata. Titik-titik adalah pertimbangan paling penting dalam keputusan saya untuk membeli mobil sepeda motor Honda Beat. Titik adalah pertimbangan paling penting dalam keputusan saya untuk membeli sepeda motor Honda Beat, ya. Ini ada salah ketik. Nah, endednya apa? Pertimbangan paling penting. Ini kan batasnya, sehingga nanti dia akan menuliskan satu kata apa. Yang keempat, melengkapi cerita. Peneliti dalam membuat sebuah cerita yang diorientasikan untuk mengukur dalam aspek apa mengenai objek risetnya yang kemudian nanti diminta responden untuk melengkapinya. Misalnya yang pertama ini seperti ini. Pak Joko yang bekerja sebagai ojol memiliki masalah besar dengan sepeda motornya. Selama ini Pak Joko merasa berat dengan konsumsi bahan bakar dari sepeda motor yang dipakainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pak Joko untuk memecahkan permasalahan tersebut. Diminta untuk mengisi responden. Apa yang dituliskan di sini itu nanti menjadi data dalam riset kita. Ini open-ended question, terbuka tetapi ada batasnya. Batas pada yang keempat ini adalah konteks ceritanya tentang apa? Konsumsi bahan bakar ini kan endednya, ya, ini batasnya. Oke. Bagaimana kemudian kuesioner yang ideal? Yang pertama, kuesioner itu harus dirumuskan dengan bahasa yang sederhana dan spesifik. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu rumit, sulah dipahami oleh responden, kemudian terlalu umum, tidak menunjuk kepada apa yang kita ingin tanyakan pada responden, itu nggak boleh dipakai. Jadi harus sederhana, mudah dipahami, dan spesifik. Tertuju pada apa yang ingin kita tanyakan pada responden. Yang kedua, hanya mencakup satu jawaban pada setiap dimensi yang diukur. Jangan sampai nanti responden itu kebingungan untuk memberikan jawaban karena ada pilihan jawaban yang itu bisa sama-sama dipakai untuk menjawab. Ya. Hanya ada satu jawaban yang benar, yang tepat untuk setiap satu dimensi. Oke, yang ketiga, setiap pertanyaan harus bisa menyalurkan jawaban yang tepat dan jujur. Redaksional yang kita rumuskan harus bisa memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur, apa adanya. Kalau Anda membuat kuesioner dengan kata-kata yang itu memantik atau memunculkan keraguan-raguan karena misalnya responden beranggapan bahwa jangan-jangan ini nanti akan membuka rahasia saya, maka mungkin dia akan menjawab tidak jujur mengenai apa yang Anda tanyakan. Hindari seperti itu.
Yang keempat, harus bisa mengakomodasi seluruh kemungkinan respon yang akan diberikan oleh responden. Kalau keluasan respon itu harus tercakup. Ya, harus bisa mengakomodasi semua kemungkinan respon yang akan diberikan oleh responden. Kalau Anda menanyakan berapa kali dalam 1 minggu ini Anda sudah menonton iklan Garnier di televisi, maka pilihan jawabannya harus bisa menampung kemungkinan respon yang ada. Misalnya Anda berikan pilihan jawabannya adalah mulai dari 3 sampai 6 kali. Padahal mungkin ada yang hanya nonton 1 sampai 2 kali. Ketika 1-2 kali nggak ada Anda masukkan dalam pilihan, itu artinya ada kemungkinan respon yang tidak terakomodasi. Ini akan mengacaukan data Anda. Dengan kata lain, datanya bisa jadi tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Yang kelima, harus memiliki pilihan respon yang bersifat mutually eksklusif. Antar masing-masing pilihan itu terpisah. Ya, jangan sampai nanti pilihan jawaban A, B, C, D, multiple choice tadi ya, pilihan A, B, C, D ini tidak mutually eksklusif. Orang bisa memilih A atau B, atau dengan kata lain pilihan jawaban A dan jawaban B ini ada 2 kondisi yang bisa masuk pada 2 jawaban tadi itu. Ada 1 kondisi yang bisa masuk pada 2 jawaban, berarti tidak mutually eksklusif. Satu keadaan itu mestinya hanya bisa masuk pada salah satu jawaban yang ada, tidak bisa masuk pada kedua-duanya atau ke semua jawaban. Kalau itu terjadi berarti tidak mutually eksklusif. Yang keenam, harus bisa menjalankan respon yang bervariasi. Kalau kuesioner Anda kok kemudian memunculkan respon yang monoton, itu berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Artinya, kuesioner kita tidak mampu mengukur variabel di responden. Oke, yang ketujuh, harus meminimalisir kecenderungan sosial tertentu. Jangan sampai kita membuat kuesioner yang itu mengarahkan pada stereotyping sosial, misalnya. Sehingga itu akan membuat responden menjadi takut untuk menjawab, ragu-ragu untuk menjawab, dan seterusnya. Baik, teman-teman, kemudian apa sih aspek utama yang mesti tercakup dalam kuesioner? Kalau Anda membuat kuesioner, maka ada beberapa hal yang itu harus ada. Ya. Yang pertama, general form. Kuesioner itu harus memiliki bentuk umum yang jelas. Apakah Anda menggunakan kuesioner itu dalam format yang terstruktur atau tidak terstruktur? Ini harus Anda tetapkan. Ya. Sehingga kalau nanti Anda menggunakan kombinasi, maka harus ada instruksi yang jelas untuk masing-masing format. Jelas ya, sehingga format yang Anda pakai intinya adalah yang pertama itu harus diberi instruksi yang jelas sehingga responden paham bagaimana untuk menjawabnya. Yang kedua, question sequence. Aspek yang kedua ini memiliki pengertian bahwa semua item kuesioner itu harus disusun dengan urutan yang jelas. Pengurutannya, ya, sekuensi pengurutan masing-masing item itu harus bagus, runut smoothly. Ya. Bagaimana untuk membuat question sequence yang baik? Patokannya adalah item pertama, jangan sampai membuat responden malas atau takut untuk melanjutkan jawaban pada item-item berikutnya. Anda ingin mengumpulkan data dari responden. Kalau pada item pertama itu membuat dia menjadi malas untuk melanjutkan, maka dia akan tinggalkan. Dia nggak akan mengisi semuanya, nggak akan mengirimkan balik pada Anda. Ini yang dikatakan sebagai smoothly. Buat supaya nanti mengalir dengan halus, gitu kan ya. Sehingga kalau ada pertanyaan yang itu paling susah, nanti paling belakang. Kalau di awal, misalnya ya, Anda menggunakan item pertanyaan yang untuk menjawab, yang responden harus mengingat-ingat dengan keras. Kalau di tahap pertama, dia udah males, udahlah, ngapain, repot amat, males, nggak jawab. Anda nggak dapat data, sehingga dari penggunaan kalimat ya, atau kata-kata yang memaksa responden harus mengingat keras untuk menjawabnya. Ini membuat orang malas. Kedua,
mengarah pada karakter personal responden. Jangan sampai ada kata-kata yang menunjuk pada karakter personal responden. Ya, karakter personal itu apa? Misalnya pemarah, pemalas, ini kan karakter ya. Kalau itu Anda sebagai orang yang cukup, misal gini, sebagai orang yang tidak terlalu berpengetahuan, apakah Anda itu ada karakter personal yang Anda tujukan kepada responden, itu akan membuat responden malas untuk menjawab kuesioner Anda. Hindari kata-kata seperti itu. Yang ketiga, mengarah pada status kekayaan responden. Status kekayaan itu bisa memiskinkan, bisa mengayakan. Ya. Mengkayakan juga nanti akan membuat responden ragu-ragu. Jangan-jangan nanti ini untuk menggali informasi kekayaan saya. Jangan-jangan nanti ini merembet pada kewajiban saya membayar pajak dan seterusnya. Bahaya, jangan gunakan kata-kata yang sensitif seperti ini. Yang ketiga, question formulation and wording. Formulasi kuesioner dan pemilihan kata-kata. Pada aspek yang ketiga ini, kuesioner itu harus sepenuhnya jelas dan tidak memberikan gambaran yang bias mengenai apa yang diukur. Sehingga sebuah kuesioner itu harus pertama mudah dipahami, kedua sederhana, ketiga mudah untuk dijawab pada satu waktu saja. Jangan sampai Anda membuat kuesioner yang untuk jawabnya orang harus meluangkan waktu yang panjang sampai berhari-hari. Ya. Yang keempat, konkret dan mudah terpenuhi informasi secara alami oleh responden. Jadi ketika jawab, dia nggak usah harus mencari-cari, buka-buka catatan, tapi alamiah, jawab begitu apa adanya. Kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu, yang bisa bermakna ganda, itu akan membingungkan responden. Kemudian menghindari kata-kata yang berbahaya dan berkonotasi emosional. Mirip dengan yang tadi, personal, ya, kata-kata berbahaya atau berkonotasi emosional ini hindarkan, karena itu akan membuat responden menjadi tidak mampu memahami apa yang dikehendaki oleh kuesioner yang kita berikan pada mereka. Baik, kemudian bagaimana setelah kuesioner tadi kita buat, bagaimana kemudian kita mengumpulkan data menggunakan kuesioner? Ada beberapa macam metode atau teknik untuk menyampaikan kuesioner kita kepada responden. Yang pertama adalah menggunakan metode atau teknik face-to-face interview. Berarti di sini nanti peneliti menyiapkan sekian banyak interviewer, surveyor gitu ya, yang mereka akan membawa kuesioner untuk mengumpulkan data kepada responden. Responden didatangi oleh surveyor, oleh interviewer, kemudian surveyor atau interviewer tadi itu membacakan satu demi satu kuesioner dan responden menjawab, surveyor mencatat jawabannya. Ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelebihannya adalah dengan teknik ini akan bisa menghasilkan respon yang tinggi. Jelas, karena responden didatangi langsung, ya, mau nggak mau mungkin akan memberikan jawaban pada surveyor. Kalau misalnya ada item yang kurang jelas, saya nggak paham maksudnya, surveyor bisa menjelaskan maksudnya seperti ini loh Pak, Bu, Mbak, Dek. Itu kelebihannya. Yang ketiga, bisa menseleksi responden dengan baik. Kalau kemudian didatangi, ternyata ini responden ini tidak sesuai dengan tujuan penelitian, itu bisa kita ganti pada responden yang lain. Yang keempat, bisa mengatasi permasalahan kompleksitas kuesioner, sama dengan yang mirip dengan yang kedua tadi itu. Kalau nanti ada persoalan yang terlalu yang dalam kuesioner kita itu ada hal yang terlalu kompleks, itu bisa dijelaskan kepada responden oleh si surveyor. Yang kelima, lebih mudah untuk memotivasi responden guna memberikan jawaban, karena ada pendekatan personal face to face. Tetapi ada juga kelemahannya, kekurangannya. Pertama, mahal, jelas, karena kita harus membiayai sekian banyak surveyor untuk melakukan traveling, datang ke lokasi-lokasi di mana surveyor itu, di mana responden ada. Bayangkan kalau kemudian nanti kita mengumpulkan data dari 500 responden, satu surveyor dijatah untuk mengumpulkan data dari
20 responden, 500 bagi 20 udah berapa responden kita harus bayar dengan membiayai honornya, membiayai transportasinya, konsum makannya, dan seterusnya, mahal. Yang kedua, memakan waktu yang lama karena didatangi satu demi satu. Yang ketiga, sangat administratif. Kenapa? Karena kita harus melakukan pelatihan, memberikan pelatihan kepada surveyor atau interviewer. Itu harus kita latih. Kita jelaskan besok seperti ini. Riset ini maksudnya untuk mendapatkan data ini. Anda harus bisa membuat arahan Anda netral, tidak mengarahkan pada jawaban tertentu. Ini harus kita latih. Ya. Yang keempat, harus melakukan kontak dengan responden terlebih dahulu dan melakukan perjalanan untuk menemuinya. Janjian kapan bisa ketemu, baru kemudian kita temui. Ini yang teknik pertama, face to face interview. Pakai kuesioner tetapi kita gunakan surveyor atau interviewer untuk menanyakan item demi item langsung kepada responden. Yang kedua, pakai teknik teleponik interview. Sama, kita pakai surveyor tetapi menggunakan media telepon. Ada kelebihannya. Responnya bagus, hampir sama dengan yang face to face. Kemudian yang kedua, bisa menseleksi responden dengan lebih baik. Karena apa? Karena kalau telepon ternyata, Pak, misalnya, saya bukan ini, maka kemudian kita langsung bisa telepon yang lain gitu kan ya. Yang ketiga kemudian memungkinkan untuk menghasilkan responden yang representatif pada populasi yang kompleks. Kenapa? Karena kalau kita kemudian dengan teknik teleponik interview ini pada telepon pertama yang kita lakukan ternyata menyambungkan kita dengan individu yang tidak kita maksud, kita bisa ganti kepada yang lain. Lebih gampang. Bayangkan kalau itu face to face, mendatangi satu rumah yang dijumpai ternyata bukan seperti yang diinginkan. Karena misalnya responden dibatasi pada kelompok rumah tangga yang memiliki suami istri masih lengkap, didatangi ternyata di situ hanya tinggal istrinya toh, kita harus pindah ke tempat lain. Ini menjadi persoalan. Tidak segampang kalau telepon, tinggal kita telepon yang lain. Ini kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah yang pertama, telepon interview ini membuat kuesioner itu harus dibuat singkat, pendek, tidak bisa kompleks. Kenapa? Karena bermedia, ya. Sehingga kalau kita sampaikan kepada responden melalui telepon terlalu panjang akan membingungkan, responden kesulitan. Yang kedua, tidak bisa menghindarkan interupsi dari individu lain saat responden menjawab. Pas kita telepon, kita tanyakan, baru sampai tengah pertanyaan, dia misalnya dipanggil oleh ibunya. Kita nggak bisa menghindari itu. Itu akan menjadi kekurangan. Yang ketiga, membutuhkan pelatihan dan kontrol kualitas yang tinggi pada survei yang kita tugaskan. Apa? Karena teknik ini agak rumit. Bagaimana kita mendekati, membujuk responden untuk mau menjawab. Ini kan persoalan. Jangan-jangan kita telepon, kalau nggak kita latih untuk melakukan pendekatan, baru halo, kita jelaskan, dia enggak, makasih, tutup. Repot. Ini kekurangan dari teleponik interview yang ketiga. Baik, kemudian teknik yang ketiga adalah mail question. Kita mengirimkan kuesioner kita melalui pos atau jasa ekspedisi kepada responden. Kelebihannya, tingkat respon yang muncul itu jika diikuti dengan prosedur yang bagus itu bisa akan muncul respon yang tinggi. Apa prosedur yang bagus itu? Misalnya kita berikan gimmick pada amplop yang kita kirimkan, atau mungkin kita berikan apresiasi tertentu apapun bentuknya. Itu mungkin akan memotivasi orang untuk merespon kuesioner yang kita kirimkan dan dia isi untuk kemudian kita
dia akan kirimkan balik pada kita. Termasuk misalnya, jangan lupa misalnya kemudian nanti kita berikan kalau pos ya perangko balasan untuk mengirimkan ulang, atau mungkin udah kita siapkan amplop di dalam amplop yang amplop itu untuk kirim balik misalnya. Ini adalah prosedur yang bagus. Yang kedua, relatif mudah untuk mendapatkan responden pada populasi yang terdaftar. Ya, kenapa? Karena kita butuh alamat posnya, kita butuh alamat pengirimannya. Ya. Kemudian yang ketiga, secara administratif cukup mudah dan cukup murah. Kita hanya biaya ekspedisi ya. Dibandingkan dengan yang face-to-face tadi, jelas ini lebih murah. Yang keempat, bisa mengcover area penelitian yang luas. Jangkauan pos dibandingkan telepon akan lebih luas jangkauan pos. Kondisi sekarang ini misalnya, tidak semua orang pakai handphone juga, meskipun sekarang ini orang sudah banyak menggunakan handphone ya. Tapi untuk kondisi masyarakat di daerah-daerah tertentu yang blank spot mungkin belum ada handphone, tidak bisa dipakai dengan bagus. Kalau kita paksakan dengan telepon interview akan banyak kendalanya. Lebih enak pakai mail question. Kemudian ini bisa memanage sampel penelitian yang lebih besar karena sekali lagi jangkauannya lebih luas. Tetapi kekurangannya adalah tidak bisa memastikan responden yang dituju. Begitu dikirimkan sampai pada alamat, bisa jadi nanti yang jawab adalah orang lain, tidak seperti yang kita tuju. Yang dituju adalah ibu rumah tangganya, yang jawab ternyata adalah suaminya. Kita nggak tahu. Yang kedua, desain kuesioner tidak mudah. Ya. Desain, kenapa? Karena kita harus bisa membuat item-item pertanyaan yang wordingnya, ya, kata pilihan katanya, redaksionalnya, ya, itu gampang difahami oleh responden. Kenapa? Karena begitu kita kirim, karena responden nggak bisa menanyakan pada kita. Kalau untuk yang interview tadi face to face, kalaupun nggak jelas, responden mengatakan saya nggak paham, dijelaskan oleh si surveyornya. Kalau ini kan nggak bisa. Jadi nggak mudah untuk menyusun kuesioner yang bisa dikirimkan melalui mail question ini. Kemudian yang ketiga, dari sisi responden sulit untuk menginterpretasikan item kuesioner dan memerlukan waktu lama untuk menjawab. Makanya tadi dituntut desain kuesioner yang betul-betul bagus supaya lebih mudah difahami oleh responden. Teknik yang keempat adalah internet question. Era sekarang ini ketika kita terhubung oleh orang lain melalui komputer, jaringan komputer, maka kita bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan kuesioner kepada responden penelitian kita. Kita mengirim kuesioner melalui media internet kepada responden, Google Form misalnya. Ya. Banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah cepat untuk dikerjakan. Ya. Bahkan ada beberapa produk perangkat lunak yang memungkinkan kuesioner disesuaikan dengan pada respon jawaban dari responden, sehingga misalnya tadi ada bentuk, ada format cascade format gitu kan, yang dimana nanti kalau pertanyaan berikutnya itu hanya diisi oleh orang yang sudah memilih jawaban tertentu pada pertanyaan sebelumnya. Misalnya tadi S3 gitu kan ya. Begitu dia pilih S3, maka lari pada nomor yang kedua. Tapi ketika dia jawab S1, maka dia langsung lari pada pertanyaan di atasnya yang itu dilewati. Ini memungkinkan dengan internet question. Ya. Yang ketiga, bisa menghindarkan dari bias dan distorsi yang banyak dari surveyor. Interview secara langsung face to face, teleponik surveyor, teleponik question gitu kan ya. Yang ini tadi, yang telepon interview, ya. Dua ini sangat mungkin membentukkan bias. Mengapa? Karena responden berhadapan langsung ataupun bermedia dengan surveyor. Mungkin jawaban yang diberikan itu ada rasa enggan, rasa segan, rasa nggak enak pada surveyor, maka dia paksakan untuk menjawab. Ini bias. Dengan internet question, maka itu bisa dihindarkan. Termasuk mail question sebetulnya juga menghindarkan bias itu gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, jawaban yang muncul tidak terpengaruh secara sosial karena anonim ya. Kemudian yang kelima, secara administratif sangat mudah dan sangat murah. Pengaruh sosial karena
pola penggunaan internet itu kan orang memiliki identitas virtual ya, sehingga dia merasa lebih aman dengan ya, karena dia ngerasa bahwa orang nggak tahu siapa saya gitu kan, sehingga ini pengaruh sosialnya menjadi rendah. Kemudian murah pelaksanaannya, secara administratif sangat murah dan sangat mudah. Tetapi kekurangannya adalah pertama, kerahasiaan data sebenarnya sebenarnya menurun. Kenapa? Karena dalam jaringan komputer itu sebetulnya kemungkinan untuk jawaban itu dihack oleh orang lain itu sangat besar gitu ya. Ini kelemahan dari sistem internet seperti itu, sehingga kerahasiaan data responden menurun. Yang kedua, kontrol pada pemilihan responden menjadi rendah. Kita susah untuk dibandingkan telepon itu lebih rendah, karena kita kirimkan kepada seseorang yang ada di dunia dalam realitas internet, realitas dunia maya ya, realitas virtual itu. Apa yang dia munculkan itu kan belum tentu sama dengan sesungguhnya. Di situ dia mengaku sebagai sosok laki-laki dewasa, pertanyaan dia masih remaja misalnya. Mirip dengan kalau Anda baca komen pada berita, orang itu kan memberikan komen kan karena mereka nggak mencantumkan identitas yang sesungguhnya, ya. Ya ini menjadi politik identitas pada dunia virtual itu seperti itu ya, sehingga kelemahannya itu menjadi kelemahan. Kemudian tindak lanjut sulit dilakukan, ya. Karena begitu itu selesai, lepas besok mau kita cari lagi, nggak mudah, itu kan nggak mudah ketika kita pakai internet. Yang keempat, kesempatan untuk menjangkau sampel tidak sebesar melalui surat, karena akses internet juga terbatas, gitu kan ya. Tidak semua orang terkonek oleh internet. Yang kelima, desain kuesioner juga tidak mudah. Desain kuesioner juga tidak mudah. Harus dibuat desain kuesioner secara wordingnya, redaksionalnya yang tepat untuk karakter dari media internet seperti apa, ini harus dibuat. Oke, ini yang keempat, internet question. Baik, kemudian yang berikutnya, dalam kuesioner supaya kuesioner kita itu nanti betul-betul handal dalam pengumpulan data, maka begitu kita selesai merumuskan kuesioner yang kita akan pakai dalam mengukur variabel, itu tidak bisa langsung kita gunakan dalam mengumpulkan data. Kita perlu lakukan apa yang disebut sebagai pretesting kuesioner. Pretesting kuesioner adalah menguji cobakan kuesioner sebelum digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Kenapa? Asumsinya adalah kuesioner yang kita buat itu belum sepenuhnya bagus, maka harus kita uji cobakan. Pretesting adalah uji coba. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk memastikan bahwa kuesioner itu sudah ada pada konteks pengukuran yang benar. Kuesioner kan dibuat untuk mengukur variabel, variasi nilai variabel yang diteliti. Harus kita pastikan sudah tepat bahwa memang rumusan kuesioner yang kita bangun itu memang betul-betul sudah mengukur variasi nilai variabel yang kita teliti. Yang kedua, untuk memastikan susunan kata dan kalimat yang sudah dibuat akan dapat menghasilkan data yang diinginkan. Ingat, kuesioner itu kan ujung tombaknya adalah kata-kata yang kita rumuskan dalam sebuah kalimat. Kalau penyusunan kata dan kalimat tidak tepat, maka sangat mungkin data yang muncul ke kita ada datanya, tapi data yang tidak tepat. Jadi kuncinya adalah apakah kata yang kita pilih, kalimat yang kita buat itu sudah betul-betul bisa menghasilkan data yang kita inginkan. Itu harus dicoba-cobakan, di pretesting kan. Yang ketiga, untuk memastikan urutan penempatan kuesioner yang benar. Tadi question sequence ya, urutan penempatan itemnya harus benar. Jangan sampai nanti tidak ada smoothly ya, tidak runut sehingga membuat responnya menjadi rendah. Harus kita testing kan. Yang keempat, untuk memastikan kuesioner dapat dipahami oleh semua responden dari semua kelompok. Jadi kalimat yang kita susun itu bisa dipahami oleh semua responden yang kita ambil datanya.
Kalau hanya bisa dipahami oleh responden tertentu, susah dipahami oleh responden yang lain, ini menjadi tidak baik karena nanti akan membatasi kecukupan data yang kita dapatkan. Yang kelima, untuk memastikan apakah perlu adanya penambahan item kuesioner ataupun untuk memastikan adakah item yang harus dihapus. Kita nggak tahu dari 20 item yang kita buat misalnya, apakah semua perlu dipakai atau ada yang masih kurang. Ini bisa kita ketahui dengan pretesting. Yang keenam, untuk memastikan bahwa instruksi yang diberikan pada responden sudah bagus, gampang dipahami, maka diuji cobakan. Nah, ini tujuan pretesting. Nah, tahapan pretesting untuk melakukan uji coba kuesioner yang pertama adalah kita pilih sampel. Kita pilih sampel yang identik dengan sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Identik itu apa? Ada kesamaan. Kesamaan dalam ciri sosial ekonomi, geografis, demografis, psikografis, dan lain-lain. Intinya bahwa sampel yang kita pakai untuk pretesting kuesioner ini harus sama dengan sampel yang harus memiliki ciri yang sama dengan sampel yang akan kita teliti. Bukan sama ya. Karena kalau udah ikut dalam uji pretesting, maka nggak bisa lagi kita ambil data pada penelitian yang sesungguhnya. Tetapi memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, surveyor atau interviewer yang ditugaskan dalam pretesting diminta untuk mencatat komentar responden tentang semua instruksi dan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Ya, ini tahapan yang kedua. Karena dalam pretesting tidak selamanya kemudian kita selenggarakan secara bermedia, tapi mungkin lebih karena jumlahnya kecil ya kita pakai surveyor ya. Maka diminta untuk mencatat dengan detail. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kuesioner yang sudah disampaikan ke sampel ya. Melakukan pengelolaan kuesioner yang sudah disampaikan ke sampel. Jadi itu harus dikawal sampai balik lagi kita dapat datanya. Kemudian dilakukan pengkodingan ya, sampai kemudian bisa kita analisis. Yang keempat, melakukan pengecekan hasil pretesting termasuk analisis jika diperlukan, termasuk penggunaan statistik untuk melakukan analisis. Ini tahapannya, ada 4 tahapan. Nah, apa sih yang kita cek? Apa sih yang kita testingkan pada pretesting itu? Pretesting itu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian kita. Apakah alat ukur yang kita buat, kuesioner yang kita susun tadi itu sudah betul-betul mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Ini adalah uji validitas. Ya. Ada 4 tipe uji validitas. Pertama adalah content validity. Pada uji validitas pertama ini, yang disebut sebagai content validity, ini adalah satu pengujian pada kuesioner kita untuk mengetahui apakah kuesioner itu benar-benar telah mempresentasikan variabel yang diukur. Sehingga ini untuk menguji apakah semua item itu sudah mengukur semua apa yang ada di variabel. Nah, tekniknya adalah dengan melakukan expert judgment, yaitu kita meminta pendapat dari ahli untuk mencermati apakah semua item ini sudah mewakili semua aspek yang ada pada variabel, semua dimensi yang ada pada variabel. Sebuah kuesioner yang baik itu harus mencakup semua dimensi yang ada pada variabel. Kalau ada yang ketinggalan berarti itu belum valid, tidak bisa mengukur apa yang mau kita ukur. Peneliti caranya mengonsultasikan kepada sosok ahli terkait konsep yang kita teliti. Kalau kita meneliti mengenai misalnya tentang minat untuk membeli, maka apakah semua item yang kita munculkan ini sudah betul-betul mengukur semua dimensi pada konsep minat beli? Kita bisa konsultasikan kepada orang yang lebih ahli dalam perilaku konsumen misalnya.
Yang kedua, face validity. Uji validitas untuk mengetahui apakah redaksional kuesioner kita sudah sesuai untuk responden kita. Face validity adalah pengujian validitas kuesioner kita terkait dengan kesesuaian rumusan redaksional kuesioner kita dibandingkan dengan responden yang kita akan ambil datanya. Kalau sampai redaksional kita itu nggak sesuai untuk responden kita, susah dipahami datusnya, maka itu nggak akan bisa mengukur apa yang kita ukur. Ada dua teknik yang bisa kita gunakan. Pertama adalah interview probe, interview atau probe method. Caranya adalah kita mengambil sampel dengan acak sekitar 5% dari sampai 10% ya dari ukuran sampel yang akan kita gunakan penelitian. Kalau besok kita akan meneliti 500 sampel, berarti kita ambil 50 sampel dalam uji validitas face validity ini. Ya, 50 kita ambil dari populasi 50 orang, kemudian nanti identitasnya kita catat. Besok nggak bisa masuk lagi dalam pengambilan data yang sesungguhnya karena dia udah tahu banyak hal. Nanti bias gitu aja. Kita ambil 50, kemudian kita interview. Ya. Mendiskusikan semua item tadi itu dengan 5 orang tadi itu sampai kita betul-betul yakin bahwa mereka paham dari semua item yang kita rumuskan ini. Itu namanya interview atau probe method. Yang kedua adalah bilingual method. Ada kalanya kita membuat kuesioner itu dalam berbagai macam bahasa. Kenapa? Karena kita mengcover responden itu dari berbagai bahasa. Nah, kalau kita menggunakan satu bahasa, itu mungkin susah untuk difahami oleh responden. Kita adaptasikan kuesioner kita dengan bahasa di mana responden itu akan kita ambil datanya. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya kita minta translator yang ahli untuk mengecek ketepatan pengalih bahasa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita akan mengirimkan kuesioner kepada masyarakat suku Baduy luar, misalnya, kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, mungkin mereka akan kesulitan untuk mencerna apa yang dimaksud dalam pertanyaan kita. Kita alihkan aja pada bahasa mereka, kita cari orang yang ahli untuk mentranslate ke dalam bahasa orang Baduy luar. Ini bilingual method. Baik, yang ketiga, criterion validity. Ini adalah uji validitas yang dilakukan dengan sebelum ketiga keempat ini, yang 1 dan 2, baik content validity ataupun face validity, ini tidak melibatkan alat statistik untuk menganalisisnya. Ya. Yang pertama, cukup judgment expert judgment, penilaian dari ahli. Ketika dia katakan, ini masih ada yang kurang, kita tambahi. Ini di luar dimensi variabelnya, ini nggak usah dipakai, kita hilangkan. Face validity dengan diskusi yang kita jalankan, kita catat, kita perbaiki, udah. Tapi yang ketiga ini, criterion validity, yaitu uji validitas yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran dari kuesioner yang kita buat dengan hasil pengukuran dari kuesioner yang sering dipakai. Ini namanya criterion validity. Kita membandingkan, jadi ini digunakan, uji validitas ini dipakai ketika kita membuat satu alat ukur baru, satu kuesioner baru, sementara sudah ada kuesioner sebelumnya yang sering dipakai oleh peneliti sebelumnya. Kita ingin mengembangkan kuesioner yang baru, maka kita bandingkan hasil kuesioner kita dengan hasil kuesioner yang lama. Hasil kuesioner yang lama karena udah valid, udah sering dipakai, ini disebut sebagai gold standard. Ketika nanti hasil data dari kuesioner yang baru kita pakai itu mendekati atau sama dengan gold standard, berarti kuesioner baru kita itu berarti valid. Yang keempat, construct validity. Ini yang sering dipakai dalam penelitian anak S1 ya. Yaitu uji validitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibuat sudah mampu mengkonfirmasi hipotesis yang ada mengenai variabel yang diukur. Ya, statistik diperlukan dalam uji validitas ini. Oke, dalam kedua uji yang validity 3 dan 4 ini membutuhkan alat statistik. Baik. Kemudian berikutnya tentang kuesioner adalah apa indikator adanya kesalahan pada draft kuesioner yang telah dilakukan pada pretesting.
Pertama, kalau dalam pretesting Anda temukan muncul ketidakteraturan jawaban, itu berarti ada yang salah. Itu mungkin karena ada penggunaan kata-kata yang sulit dalam kejuaraan Anda, sehingga orang responden nggak paham, maka jawabnya salah-salahan gitu kan ya. Ini. Atau mungkin ada kecenderungan Anda mencari banyak data dalam satu waktu pada kuesioner yang sama. Satu kuesioner itu Anda memuat ada 2 atau lebih hal yang Anda ukurkan dalam satu kuesioner, ini menjadi membingungkan. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya respon. Ini mungkin karena ada kata-kata yang memberikan stereotyping pada responden, kata-kata emosional, kata-kata yang menunjuk pada pencirian personal responden, terusnya, sehingga orang malas untuk menjawabnya. Atau asal centang, nggak menunjukkan respon yang bagus. Yang ketiga, banyak jawaban yang tidak bisa dipahami. Kalau dari jawaban responden nggak ada polanya, ini susah dipahami, berarti ini mungkin karena responden ya itu menjumpai kuesioner Anda itu Anda susun terlalu kompleks, membingungkan ya. Atau bisa jadi juga Anda melakukan pretesting pada individu yang tidak tepat. Yang keempat, ada penolakan jawaban yang tinggi. Itu mungkin instruksi yang Anda munculkan pada kuesioner Anda tidak memadai. Responden belum paham yang Anda inginkan itu seperti apa. Anda minta responden untuk melakukan apa, itu tidak ada jelaskan dengan baik. Yang kelima, muncul variasi jawaban ketika urutan dalam item itu dibolak-balik atau diubah. Kalau jawabannya, mestinya kalau itemnya bagus dibolak-balik ya nggak ada masalah. Tapi kalau dibolak-balik kok kemudian ada variasi jawaban yang signifikan, berarti ini ada beberapa kemungkinan. Misalnya redaksionalnya tidak memadai, ada kecenderungan responden itu untuk memilih yang pertama muncul, ya kan? Atau ada pengurutan item yang tidak tepat. Ini untuk mendetek ketidakvalidan pada kuesioner yang kita ujikan, pretestingkan. Yang kedua, pretesting itu untuk melakukan uji reliabilitas. Sebelum kita gunakan dalam penelitian yang sesungguhnya, maka kita harus pastikan bahwa alat ukur kuesioner kita itu nanti bisa menghasilkan data yang konsisten. Ya. Uji reliabilitas adalah proses untuk memastikan bahwa kuesioner itu akan memberikan hasil data yang konsisten ketika digunakan dalam pengukuran secara berulang-ulang. Dalam penjelasannya begini, Anda bayangkan bahwa Anda mengukur panjang benda. Yang satu Anda ukur dengan meteran penggaris aluminium, oke ya. Yang satu Anda menggunakan ukuran meteran yang biasa dipakai oleh penjahit, elastis kan itu kan. Oke, kalau Anda menggunakan alat ukur yang berupa aluminium, maka hasilnya akan relatif sama. Sebuah panjang benda yang sama persis akan menunjukkan ukuran yang sama. Ada tongkat yang panjangnya 50 cm. Tongkat A Anda ukur nih, hasilnya 50 cm. Tongkat B karena panjangnya sama harusnya juga 50 cm. Tapi ketika Anda menggunakan meteran yang berupa meteran elastis dari bahan plastik agak karet itu, sangat mungkin Anda ukur tongkat A 50,1, tongkat B 50,4, padahal faktanya itu 50 cm. Kenapa? Mungkin karena Anda narik meterannya terlalu kencang sehingga melar, tidak konsisten, tidak reliable. Oke ya. Nah, ada beberapa teknik yang dipakai untuk menguji reliabilitas alat ukur kuesioner kita. Pertama, inter-interviewer reliability. Ya, reliabilitas yang dilakukan dengan antar interviewer. Sehingga dalam teknik ini kita melakukan pengujian kuesioner kita dengan cara kuesioner kita itu kita ujikan pada responden melalui beberapa surveyor atau beberapa interviewer atau beberapa administrator. Apakah nanti
data yang kita dapatkan itu akan sama antara surveyor yang satu dengan yang lain. Kalau ada ketidakkonsistenan data pada masing-masing surveyor berarti tidak reliable. Mestinya mau dijalankan oleh surveyor yang manapun harusnya menghasilkan data yang sama. Dibutuhkan peran statistik dalam uji reliabilitas pertama ini, yaitu dengan apa yang disebut sebagai statistik, alat statistik kappa dengan standar 80% atau lebih. Yang kedua, test retest reliability. Test retest reliability berarti reliabilitas yang dilakukan dengan pengujiannya adalah melakukan tes ulang, diteskan lagi. Ya, untuk mengetahui apakah hasil pada pengukuran di waktu yang berbeda tadi itu konsisten atau tidak. Mestinya kalau kuasanya bagus, reliable, maka hasil pengukuran pada waktu pertama setelah diselangi waktu pada hari berikutnya diukurkan lagi, hasilnya harusnya sama. Kalau berubah-ubah berarti tidak reliable. Untuk ini butuh statistik yang sama, kappa juga. Yang ketiga kemudian internal consistency reliability. Uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban responden pada beberapa item yang mengukur dimensi konsep atau dimensi variabel yang sama. Sehingga mestinya untuk item-item yang mengukur aspek atau dimensi yang sama pada variabel itu mestinya memberikan jawaban yang senada, yang searah. Ya, kalau jawabannya tidak searah pada itu mengukur hal yang sama, berarti tidak ada konsistensi. Nah, ini biasanya diukur dengan peran statistik Cron-Bus alpha, ya ini sering dipakai oleh penelitian anak-anak S1. Uji reliabilitas menggunakan Cron-Bus alpha berarti mengukur konsistensi dalam setiap item terhadap dimensi yang sama. Oke, ini reliabilitas. Baik. Begitu teman-teman yang saya bisa jelaskan dengan konsep kuesioner. Mudah-mudahan memudahkan Anda untuk memahami literatur yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Ya. Video ini mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk memahami ketika Anda baca file PDF yang saya sampaikan untuk lebih jauh Anda ketika Anda ingin memahami apa itu, bagaimana menyusun kuesioner yang baik. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.